Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa, menemani istirahat siang kawan-kawan. Kali ini saya akan coba untuk bercerita tentang masalah CDI. Tapi sebelum kita ke CDI, kita akan cerita dulu nih bagi teman-teman yang masih awam, apa itu CDI, apa itu pengampian dan lain sebagainya. Kita akan jabarkan lebih dulu. Nah, kalau kayak gitu juga sulit nih teman-teman, nggak mudeng juga nih bagi yang awam ya. Gini aja deh, kalau kalian punya sepeda motor, atau teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian, atau bahkan kalian seorang bengkel yang mungkin pernah mengalami satu masalah ngadepin pasien, terus motornya itu nggak mau perform, jadi digas mentok, gas mentok. Nah, ini sering dengar kalimat gas mentok, baik pada motor Honda Grand, Supra, Suprafit, Supra, dan Honda Win. Ini sering terjadi mentok, jadi digas segitu-gitu aja. Terutama jenis motor NF100 series pada motor Honda, kemudian pada motor Yamaha Vega lama ya, ini sering banget digas itu mentok. Kenapa mentok? Padahal serasa motor masih ada tenaga. Yang ketiga pada keluarga Suzuki, yaitu smash keluaran yang lama atau smash yang pertama, itu sering mengalami mentok. Dan kasus mentok terjadi setelah penanganan di bengkel atau setelah mengalami servis, bahkan mengalami penggantian. Terutama masalah pengapian, yaitu adalah CDI. Di sini CDI-nya saya tidak shoot merek ya. Ini CDI nggak original atau sudah mengalami gantian. Satu. Kemudian di sini kabel-kabelnya kita perhatikan, kabel spoolnya ini juga sudah nggak original lagi ya, sudah gantian tapi KW punya, bisa juga Mocin punya ini. Oke, kita simpulkan, kita mudahkan. Kalau kalian punya motor larinya mentok, padahal udah diservis, udah diapa-apa, bahkan sampai ganti karburator. Ini contoh karburatornya udah tak ganti, motornya larinya tetap mentok, digas nggak mau tinggi atau RPM-nya nggak nambah, seolah-olah motor itu stay di situ aja. Ada masalah apakah gerangan? Nah, buat teman-teman, box pistonnya segede gajah, karburatornya mau pakai racing, nokenasnya mau pakai yang sudah papasan, tapi kalau sisi perangkat pengapiannya ini tidak mendukung, itu bagaikan tungku tanpa sumbu ya. Tungkunya gede banget tapi sumbunya kecil ya, tetap motor itu akan bertenaga kecil. Jadi harus berimbang antara bagian yang lain dengan daya dukung yang lain, karena motor itu kompleks. Karena ini adalah motor bakar yang mana harus ada sistem pembakaran terjadi di dalam motor itu atau dalam mesinnya. Lalu berapa kesesuaian antara ruang bakar, karburator, dan api. Api bukan masalah besar dan kecilnya saja, melainkan masalah ketepatan waktu dan batas yang disebut sebagai limiter. Nah, setiap sepeda motor itu memiliki yang namanya batas limiter. Batas limiter ada itu untuk apa? Untuk mengamankan piston itu sendiri. Lalu piston itu terbaiknya, teramannya, melangkahnya berapa? Yaitu 21 meter per detik, itu adalah langkah paling aman. Mau dibikin lebih juga bisa, namun resiko akan mengalami kerusakan jika dilakukan secara kontinu. Ini tidak berlaku pada dunia balap, karena di dunia balap itu biasanya mengalami upgrade atau pemaksaan kondisi. Menurut standar persepeda motoran, untuk piston ukuran tipe 100 cc itu rata-rata terbaiknya melangkah 21 meter per detik dengan nilai hitung stroke kali RPM yang dikubikasikan menjadi second. Nah, untuk membahas kayak gitu nanti jadi makin rumit urusannya, makin ribet dan makin mumeti. Pokoknya langsung ke poin masalahnya. Motornya gelem digas gelem tapi ndak mau tinggi. Ini kita coba aja. Monggo itu dicoba ya, bisa. Nah, ini kita coba dulu ya. Oke, ini mesinnya sudah kita rakit dan suaranya sudah cukup halus ya teman-teman. Untuk motor tua atau Grand ini ada sedikit nangis. Nah, ini stabil, karbunya baru. Kita gas.
Kalian bisa lihat sendiri, ini motor itu mentok digas, gitu kan? Digas itu nggak mau nambah, teman-teman. Jadi kayak di situ aja. Kenapa? Itu masalahnya apa? Ada di antara kalian yang mungkin berpikir, ah karburatornya jelek, ah setelan klepnya terlalu kenceng, ya kan? Ah motornya keiritan, sehingga digas itu nggak nambah. Seakan-akan motor ini kayak kekurangan bensin. Nah loh, masalah apakah benar itu masalahnya di karburator, setting klep dan lain sebagainya? Oke lah, ini setting klep saya punya setting. Oke, karburator ini baru dan memenuhi standar karburator. Lah kok bisa kayak gitu? Bensin ada, ngalir nih, kan pakai bening kelihatan, ya kan? Nah, masalahnya itu ada di pengapian atau timing daripada motor itu sendiri. Lah, sebelum ke mana-mana, ini kan sepul, ini ada apinya loh, normal. Buktinya mau hidup, ini ada apinya, ini banyak. Apa masalahnya di mana? Masalahnya apa? Sepulnya apa CDI-nya? Genine kurang gede, ya genine kurang gede, gede tok nggak ngaruh bos. Nah intinya bisa hidup. Ya. Dah, di antara kalian mungkin akan berpikir ini, wah ini sepulnya, wah ini CDI-nya. Oke, kita satu-satu lah, satu-satu. Jangan buru-buru dulu ya guys, jangan buru-buru dulu nih masalah kelistrikan. Oke, kita ke CDI terlebih dahulu. Kalau koilnya ada ya, jelas nyala gitu loh. Koilnya nggak usah terlalu dipikir pusing. Nah ini disebut perangkat CDI. Nah CDI ini bawaan motor ini, tapi sudah gantian. Ini KW-KW punya ya, mereknya nggak kasih lihat nih. Oke, kita ganti CDI-nya. Saya menyediakan 3 merek di sini. Nah ini tidak untuk bertanding. Ini ada yang terbaru, yaitu FEC, Fuboro Electric Component. Oke, Fuboro Electric Component ini produk baru dari Fuboro punya. Ini barangnya. Nah di sini ada tulisannya FAC ya, bukan FAC ya. Fuboro Electric Component atau kemudian di sini ada original sindengen ya. Ini sindengen CDI Supra Green sama saja. Ini sindengen. Perhatikan sindengen ya, sindengen. Kemudian di sini ada Fukuyama ya, Fukuyama. Konon kabarnya Fukuyama ini unlimiter. Unlimiter. Apakah benar ini unlimiter atau hoax? Ya, benar-benar unlimiter atau hoax? Nah, kita buktikan. Unlimiter katanya. Ini standar sindengen. Ini fake punya. Sekarang kita akan coba dulu yang ini. Cutter. Ini saya rela bongkar nih barang baru. Ya. Ini saya buka. Ora apa-apa wis tak bukane. Perketek. Nah, sindengan itu kan originalnya ya bos, originale. Tapi sindengan yang versi gimana dulu ya? Kalau ini SDG yang versi beda. Kalau sindengan ori kan, maksudnya ori bawaan motor. Ini SDG apa sindengan ini? Nggak tahu ini. Ini bukan sindengan, SDG. SDG itu beda dengan sindengan ya. SDG. Kalau sindengan beda. Ojo dianggap sama ya. Kita pakai SDG dulu. Ini sering orang pada keliru antara SDG dengan sindengan. Nah, kita coba dulu guys. Pakai SG. Malah nggak mau hidup. Malah raglep murid iki dancu. Iki piye ceritane? Kok nggak mau hidup? Bener iki, aku le masangi. Nah, betul, gak belas, gak urip. Coba engkolna lagi an.
Wih, mantul. Jangan. Oke, pakai ini nggak mau hidup. Kita tes dulu pakai yang tadinya bawaannya. Coba lagi. Apa salah saya? Pakai bawaannya hidup nih. Pakai SDG-nya mental-mental guys. Pengapiannya kayak keawalan. Mana sih? Nah, SDG-nya mental-mental ya. Aduh, baru buka loh. Oke, ini hidup bawaannya. Sekarang kita pakai yang fake. Coba pancal. Wih. Pakai fake langsung jreng. Oke teman-teman, ini pancal breng. Ini enak hidupnya. Cuman masih sama, mentok. Cuman bedanya dengan yang lama. Nah ini yang lama, dia pendek banget. Gas mentoknya pendek banget. Dikit aja udah mentok. Kalau ini agak lumayan lebih tinggi. Ya. Oke. Jadi dari antara ini dengan ini dinyatakan zong. Yang ini lumayan ada perubahan, naik dikit. Oke, naik dikit. Kita nggak ngukur CDI-nya dulu guys, karena ini bisa ada masalah lain. Nah sekarang kita coba yang ini. Apa ini? Fukuyama punya. Oke. Katanya unlimited, bukan unlimited. Fukuyama unlimited. Jajal ceklek yuk pancal muni ora. Ora gelem urip cuk. Wis. Nah ini ada yang aneh. Iki song 2 CDI yang sudah cukup populer ini tidak mau kepada motor ini. Kenapa? Tapi justru CDI yang sekelas fake mau, sama yang ini merek lain nggak saya sebutkan di ini juga mau. Why? Kenapa? Nah, pasti ada masalah teman-teman. Masalahnya apa? Bisa jadi ada masalah di perangkatnya, stator dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita akan lihat bagian sininya. Ini kan belum tak arah pasangi KB yo. Kita lihat sepulnya dulu. Nggak usah berpikir kemana-mana dulu. Ono sing karburator lah, opo lah karepmu. Aku harap fokus neng pengapian sih. Nah ini sepule baru dalam proses perakitan uji coba. Kita copot. Tararang. Nah teman-teman, kalian bisa lihat di sini, ini sepulnya KW punya. Kemudian pulsernya KW punya. Di sini jenis sepul rapi begini itu malah nggak bagus. Kenapa? Ini pada pengisian dia nggak bagus kalau sepul lilitannya kok rajin begini. Ya, terus di sini gulungan yang ini biasanya tembaganya tidak bagus atau tembaga ignition coilnya ini ndak oke di sini. Ini belum lama ini kelihatan ya kan? Ini masih baru, masih segar. Buktinya bodi yang lain sudah buluan, yang di sini masih glowing. Oke, masih glowing. Di sana ada logo KGD, tapi abal-abal. Ini logo KGD, perhatikan, tapi abal-abal. Nah, ICGD ya, bukan KGD. Ternyata ini bukan KGD, tapi sepintas kayak huruf KGD ya. Ternyata ICGD. Ya, kenapa nggak IGD sekalian ya? ICGD. Ya, ini mirip-mirip KGD. Mirip-mirip KGD. Ini tak katakan sepul abal-abal cuk. Ini sumber listriknya tidak bisa maksimal. Nah, yang jadi masalah, kenapa di sekelas SDG dan Fukuyama ndak mau hidup? Bisa jadi di sini masalahnya.
pulsernya itu abal-abal cuk. Nah, pulser abal-abal itu limiternya payah banget. Lah untuk membedakannya, tapi nanti dulu jangan dulu nyalahin pulser. Bisa jadi memang CDI-nya itu saya nggak beruntung. Kadang-kadang CDI baru motor juga banyak guys. Itulah resiko bengkel ya. Beli CDI tidak bisa dikembalikan karena pengapian, jebule motor dari sananya. Tapi karena merek sudah terkenal, nggak mau disalahkan. Giliran komplain, kita yang disalahin. Itu biasa, mentang-mentang sudah terkenal. Kadang kan ya gitu. Ya toh. Nah, iki elek. Sekarang kita orang punya sepul nih. Nah, kita orang punya sepul nih. Perhatikan. Ini saya punya sepul. Ini sepul motor ini ya, bawaan motor ini. Ini saya punya motor, Ini saya nyopot dari motor. Ini sepulnya gulungan. Perhatikan, ini sepul gulungan dengan jumlah ekstra di sini dan menggunakan tembaga murni ya. Karena ada tembaga yang ternyata aluminium yang dilapisi warna coklat, bukan tembaga, gampang panas. Nah, ini original KGD. Perhatikan, ini logo original KGD. Sepul lampunya ini original guys. Ini dari sananya begitu. Yang tidak ori ini karena mati, ini digulung ulang. Tapi tag besinya, plat besinya ini adalah KGD ori. Sepul lampunya KGD ori. Kemudian pulsernya ini original. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Pulsernya ini original pulser. Nah, kalau pengapian kalian itu nyawanya ada di sini. Nyawanya ada di sini nih. Di sini sepul ini sama ini. Ininya bagus, tapi ininya jelek, ya percuma ya. Ininya bagus, ininya jelek juga percuma. Ini masih ori bawaannya Honda Supra punya ini. Cuman sepul ininya udah mati jadi tak gulung. Nah, kita pinjamkan ini ya. Kita pinjamkan di sini seset. Magnetnya ini magnet Mochin. Perhatikan di sini teman-teman. Ini adalah magnet Mochin. Ini bukan magnet Honda Green. Ini magnet Mochin. Karena ini motor sebagian besar sudah motor Cina ya. Udah Mochin ini. Termasuk leher angsanya, ini leher angsa Jeling punya. Jeling. Ini juga Jeling punya. Honda. Motor Cina Jeling. Ini magnetnya. Lah, magnet yang ori itu kayak apa sih? Ini magnet yang original, Grand Supra original magnet. Beda, bentuknya aja beda. Terus huruf T yang ada di sini dengan yang ori itu beda. Kalau originalnya T-nya seperti ini. Nah, ini perhatikan. Ini logo strip 2 F dan T original. Kalau ini Mochin ya, strip 2 F T beda. Tuh, jadi T-nya lebih jelas kayak gitu. Nah, magnetnya tetap pakai ini, Aku wegah nyopoti. Nah, ininya pakai yang lilitan sama pulsernya yang original. Kita coba nih. Kasih baut 2 aja dulu. Ini motor digoleki ra ono tenagane boleh pengapiane. Nah, saiki kabelmu sambungan. Ini biru ketemu biru pulser ya. Nah, ini pakai. Oke. Sekarang kita pakai CDI Fukuyama-nya dulu. Cobanen. Hati-hati beli barang ini ya, Cuk. Ya, matiin. Hidup Cuk. Kadang-kadang kita sering divonis CDI-nya mati padahal pulsernya. Sekarang kita pakai SDG-nya. Yo, ini SDG-nya. Cekreng. Kita pakai SDG tes limitnya.
naik bos sampai jerit. Oke, naik sampai jerit. SDG matiin. Tapi masih ada beban, kayak ketahan gitu, kerasa banget di tangan aku. Tapi aku nggak berani player full guys, ini mesinnya baru soalnya. Karena apa? Ada limiter. Nah sekarang kita pakai Fukuyama nih, kebriejal. Yo. Oke, naik tinggi, lebih enteng, matiin. Lebih enteng daripada SDG. Ini di tangan saya rasanya lebih ringan daripada SDG ya. Kalau SDG-nya masih agak ketahan gitu di puncaknya itu. Kalau ini ngelos sampai puncak. Saya nggak berani player lama melebihi 60 detik, resiko mesin bermasalah karena kondisi stadium. Sekarang kita coba FEX FEX. Apakah FEX mampu bersanding layaknya Fukuyama ataupun dengan SDG? Untuk saat ini tertingginya di situ ya. Kita coba dulu makjeleb FEX. Wih, anjir. Ini lebih enteng dari Fukuyama, cuk. Dan ngeri, cuk. Ini matiin. Wih, nggak serius guys. Kalian coba aja sendirilah daripada saya ngomong. Ini los, tapi naik RPM naiknya kalah cepat dengan ini. Itu yang saya rasakan. Saya nggak punya alat tes RPM ya, tapi feeling. Di sini Fukuyama naik los, tapi lambat. Lebih cepat ini punya. Keuntungannya pada kondisi pulser yang bermasalah, ini tetap hidup ya. Begini teman-teman, sorry. Saya harus ngomong apa adanya ya toh. Wong kalian juga lihat sendiri kok. Saya nggak mengada-ada. Ini pulsernya bermasalah, nggak mau hidup. Ini SDG pulsernya bermasalah, nggak mau hidup. Dua barang ini, oke? Untuk los-losan ini ada los sampai ke atasnya, tapi tidak lebih baik dari Fukuyama. Itu menurut saya, oke? Ini versi saya loh sebagai konsumen loh. Nah di sini ada Fuboru electric component. Dia los sama dengan Fukuyama, tapi lebih cepat ini bos naiknya. Keuntungannya adalah Fukuyama dan SDG pada sepul yang jelek dia nggak mau hidup, nggak mau hidup ini. Tapi ini mau hidup. Loss limitnya loss, oke? Ya toh, andai kata kalian di perjalanan pulsernya mengalami lemah, CD ini masih mampu mengantar kamu sampai ke tempat aman atau sampai ke bengkel. Tapi kalau CD ini pulsernya lemah, langsung wafat di jalan. Perbedaannya adalah ini tetap hidup pada kondisi sepul yang lemah ataupun pulser yang lemah, namun tidak mau digas lebih tinggi. Kalau ini langsung modar guys. Bayangkan di perjalanan kalian mengalami sepul lemah. Kalau CDI-nya ini berdua atau yang original pasti modar di jalan. Kamu harus dorong-dorong atau paling tidak cari kendaraan atau cari temen untuk nyeret. Namun jika pakai Fuboru electric component, motornya masih bisa hidup, cuman nggak bisa lari kencang. Tapi hati-hati dengan CDI jenis ini. Kalau mekaniknya tidak pengalaman, pasti karburatornya yang diobok-obok. Pasti karburatornya yang dituduh tidak beres. Pasti klepnya yang akan dianggap tidak normal. Karena motornya hidup, tapi digas nggak mau tinggi. Jika mekanik yang tidak berpengalaman. Oke. Sudah jelas permasalahannya di sini adalah sepul dan pulsernya jelek, padahal belum lama kelihatannya.
Untuk CDI kita sarankan ganti. Untuk aman pakai aja Fuboro Electric Component. Tapi kalau mau mantep pilih yang original ya terserah kalian. Di sini untuk keawetannya seperti apa saya tidak tahu. Tapi ini lebih cepat RPM-nya naik dan loss limitnya nggak jauh beda dengan merek lain yang katanya unlimited. Bisa jadi ini CDI juga unlimited bos karena loss. Menarik. Ini cukup menarik teman-teman. Dan harganya cukup terjangkau. Dibanding dengan merek-merek yang udah terkenal. Ini terlalu mahal. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini kita mau nyari spool pulser yang original ya, atau mau kebriye terserah sama yang punya motor. Ini motor sudah makan biaya cukup banyak untuk Honda Grand. Kalau ini tinggal belikan spoolnya. Ini spoolnya sama pulsernya yang original ya guys. Kalau nggak original kurang oke ya guys. Atau pakai merek yang lain yang memiliki kualitas hampir sama. Kalau enggak, motor ini tetap nggak mau lari. Tuh, tinggal saya mau nyari spool. Kalau magnetnya, apakah magnetnya pengaruh kepada keawetan spool? Saya juga tidak tahu karena itu spool magnet. Magnetnya itu magnet Mochin. Dan setahu saya, magnet Mochin itu tidak sebagus aslinya gitu loh. Ini semoga yang punya nonton. Ini magnet motor Honda Grand yang asli bawaan Honda Grand. Ya, masih tuh. Ini aslinya. Di sini tonjolan pulsernya itu berbeda tingginya, panjangnya beda. Kalau aslinya Grand itu pendek. Nah, perhatikan, dia itu lebih panjang sekitar 1 sampai 2 mili lebih panjang. Ini lebih panjang 1-2 mili. Ini lebih pendek. Nah, kalau untuk performa itu yang bagus yang standar. Ini kepanjangan sedikit, bisa dipotong bisa, tapi dia terlalu naik kurang turun dikit dari aslinya Honda Grand. Saya sudah ukur ini. Jadi dari coakan sepi titik ini terlalu panjang dan terlalu naik. Bisa dikatakan kalau terlalu turun, ini kan ngitungnya gini. Ini kan muter, ketemu pulser. Jadi lebih awal ketemu pulser. Ini lebih awal ketemu pulser. Ini tidak jadi keluar api di titik 2-nya ini. Nah, kalau diukur ini kan, kalau di dunia magnet ini kan titik 2 prepare, fire, top. Jadi pada huruf F busi menyala. Ya kan, pada huruf F ini lurus dengan titik TOP-nya, di sini menyala. Nah, di sini strip 2 ini adalah preparing. Nah, kalau magnet ini ketemu apinya itu di sini. Nah, di sini itu sudah mulai mengeluarkan api. Jadi lebih awal, katakanlah gitu. Pengapiannya lebih awal. Nah, kalau pengapian lebih awal itu resikonya apa? Pada pengapian yang lebih awal itu resikonya motor mengalami detonansi, dekompresi balik. Jadi piston lagi maju, belum maksimal, apinya udah nyala. Walhasil malah mundur. Jadi suka ceklek gitu loh. Kalau motor kalian itu digas, mau diselah kok mantul, ceklek. Itu karena pengapian terlalu awal. Makanya pada beberapa Mochin itu kalau diengkol suka mantul. Diengkol itu suka ceklok karena ya gini, magnetnya terlalu awal, nggak pas di firenya gitu. Umur pengapiannya itu tergantung pada nilai ininya. Nah, tingkat magnetisnya itu podo apa ora, kan beda. Kan ada magnet kalau panas kehilangan daya magnetisnya, ada loh magnet kayak gitu ya, namanya juga Mochin ya kan, namanya juga motor Cina gitu kan bos, beda. Terus di sini celah batasnya iki ya. Nah, beda. Ini lebih lebar. Nah, ini dia lebih lebar, sedangkan punyane Honda ini lebih ciut, lebih kecil. Ya. Ngaruhkah itu? Ya ngaruh. Karena apa? Jarak, daya tariknya itu beda.
kayak gitu Mas. Kalau pengapian terlalu awal pasti jeglek pada motor apapun, baik 2 tak ataupun 4 tak. Cuman kalau 2 tak, kalau pengapiannya terlalu awal, motor bisa tetap hidup. Makanya ada kasus motornya mundur. Kalau kalian pernah lihat kasus motor 2 tak, di setting pengapiannya malah motornya mundur, itu karena pengapiannya terlalu awal, bukan kebalik, terlalu awal, sehingga jalannya malah mundur. Karena 2 tak itu layaknya sistem diesel ya, berbeda dengan 4 tak. Kalau 4 tak nggak mungkin mundur. 4 tak dinyalakan mundur pasti ajur klepnya, karena ada klep. Tapi kalau 2 tak kan nggak pakai klep, jadi bisa mundur, bisa terjadi mundur kayak gitu. Perputarannya kebalik karena non klep ya, non klep. Tapi ada juga 2 tak yang diistilah mantul, jeglek gitu ada. Pada 2 tak dengan kompresi tinggi, piston gede ya, itu bisa mantul balik, bisa. Tapi jarang, hampir tidak ada 2 tak jeglek. Rata-rata 4 tak. Karena 4 tak itu kompresi tinggi dan dia pakai klep, kemudian tidak mungkin hidup, pasti mati. Sekian dulu dari saya. Selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa makan siang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.